teman cerita. Gimana kabarnya nih pada siang hari ini? Kita lihat-lihat pada wisuda ya hari ini yang Mbak Ira ya. Ada 3 kampus hari ini yang 3 wisuda kampus ya. loh di Bengkulu ya. Di Unihas, ya Unihas yang ke saking koneksi tinggi. Oh iya, itu masih koneksi ya. Unihas, UIN sama Unip ya. Bengkulu ya. Oke, luar biasa berarti. Berapa jumlah pengangguran hari ini bertambah? Sepertinya coba? ratusan ya. Atau ribuan ya. Jangan ribuan. Ribuan 3 kampus yang wisuda dan yudisium hari ini. Luar biasa. Berarti menambah Jumlah. pengangguran terselubung. Bukan ya? Udah Yang pengangguran bener beneran. ya. Oke. Karena KTM-nya udah ditarik ya. Betul. Dan alma maternya harus dikembalikan. Enggak. Oh enggak. Sudah bisa diwariskan ya. Baik, ngomongin sudah nih Mbak Ira. Sebenarnya dari segi jumlah pengangguran tentu bertambah ya secara statistiknya. Mungkin cerita pengalaman Mbak Ira dulu dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau habis wisuda itu sebenarnya mau kemana sih gitu? Kalau waktu itu berpikirnya setelah wisuda itu cari kerja pasti ya. Ya, cari kerja. Bukan menciptain lapangan kerja ya. belum ya? mindset Entrepreneur-nya belum ya? itu belum punya Oke. gitu ya waktu itu ya. Jadi memang mindsetnya ketika tamat kuliah ya cari kerja, ngelamar di mana-mana gitu. Iya. Sebenarnya sama ya dengan Mbak Ira, kita dulu sempat Ngelamar. tamat wisuda tahun 2009 ya. Sahabat teman cerita. Jadi waktu itu kami itu sebenarnya masih ada ya kalau kita cari di file foto kita di galeri kita, tapi belum sempat kita cari. Itu perjuangan sampai kita bawa surat lamaran itu kalau nggak salah ada 6 map yang kita bawa kemana-mana. Saat itu kami melamar di beberapa sekolah baik itu SMP maupun SMA di Kota Padang. Jadi saat itu kita jalan mulai dari tempat fotokopi ya, nanti kita share ya, kita cari itu foto-foto rasanya masih ada deh. Kita bertiga deh sebenarnya. Kita bertiga, Mbak Intan satu lagi. Nah jadi waktu itu kita bawa naik angkot gitu loh zaman itu ya. Nah jalan kaki dari jalan besar itu masuk ya beberapa sekolah, dan alhamdulillah pada saat itu kami diterima di beberapa sekolah. Dan kita harus pilih ya, harus pilih sekolah mana yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita pada saat itu. Dan saat itu Mbak Ira dengan saya memilih sekolah SMA Dabiah ya, sekolah paling swasta. mahal waktu itu. Ya, sekolah swasta elit lah di Kota Padang ya. Itu yang paling gede gaji kita. Nah ya, memang benar sih finansial itu menjadi orientasi utama ya. Cuma ada hal-hal penting juga yang harusnya adik-adik pikirkan ya Mbak Ira ya. Misalnya kalau tamat mungkin kita mikirnya mulai dari kita dulu ya, kontrakan berapa atau rumah sewanya berapa per bulan, kemudian makannya berapa, transportnya, apalagi adik-adik mungkin lebih banyak yang pakai kendaraan sendiri ya, bensinnya kan sebenarnya lebih hemat sih dari kita dulu yang naik angkot ya. Kemudian kalau ke sekolah, kalau jadi guru atau kerja yang lain kayaknya harus pakai bedak deh atau scancarean ya minimal ya. Nah, jadi kemudian kalau sepatu, baju-baju bisa pakai yang pas magang kuliah ya Mbak Ira, nggak usah. Tapi sekarang agak susah sih karena magangnya sekarang kalau anak pendidikan ya itu nggak pakai baju kayak kita blazer dulu. Udah baju biasa tapi mereka pakai. Oh jadi baju-baju batik ya mereka ya? Udah pakai, cuman pakai ini dia kan, pakai apa namanya, jasnya alma mater. Wah berarti ada juga ininya ya, keuntungan kami beli blazer zaman dulu. Oke deh, pertanyaan awal tadi habis sudah mau kemana? Oke, kita gantian aja nih karena hostnya belum datang ya. Mbak Ira dulu deh cernya. Sebenarnya kita ini wisudawan korban gempa gitu ya, G30S gitu ya. Ya. Gempa 30 September, Betul. kita di wisuda 10 Oktober itu baru habis banget gempa gitu ya. Jadi kita ini wisuda yang tidak meriah gitu. Iya benar. Tapi wisuda yang tidak meriah yang tidak didatengin orang tua gitu. Iya. Kalau share pengalaman wisuda kita sampai, makanya kita kuliah lagi tuh karena biar bisa ngerasain wisuda gitu. Iya. Jadi kalau dibilang wisuda kami wisuda yang tidak terlalu berkesan, namanya memang kita nggak sempet yang seremoni kayak teman-teman sekarang ya. Jadi kita habis wisuda gempa, kemudian penerimaan PNS sebenarnya banyak waktu itu ya. Iya sangat banyak.
sampai satu daerah saya itu sampai terima 9 orang guru BK. Saya bilang macam ini, jadi terima 9 guru BK, yang daftar tuh cuma 1 atau 2 orang gitu ya. Iya, saking langkanya. Dan saya nggak ngambil PNS. Dan Iya. ini Mbak Hermini juga ternyata dia tidak ngambil PNS. Ngambil saat itu, Oh, saya sempat nggak lulus tes kedua, ya tes kedua ya. di kabupaten Di Saulunto saat itu gitu. sempet tes waktu itu. Jadi ceritain Mbak Ira dulu deh, selesai dulu. Jadi kalau saya memang nggak tes. Jadi kebetulan sebenarnya saya punya ada saudara ya yang kerja di dinas pendidikan waktu itu. Dia bilang ya tes aja katanya. Kamu datang nggak datang kayaknya bakal lulus deh. Karena yang Iya. daftar sampai hari ini cuma Banyak. 1 kata gitu kan. Tapi saya nggak mau jadi PNS waktu itu ya. Iya. Masih so idealis nggak mau PNS gitu. Padahal akhirnya PNS juga ya. Nah nggak mau PNS karena waktu itu ya biasa aja, rasanya kayak tantangannya kurang. Iya. Dan kemudian nanti kita cerita suatu saat pengalaman honor itu ternyata mengerikan menurut saya. Ada beberapa segmen yang membuat saya akhirnya aduh saya nggak mau jadi guru BK Iya. gitu. Malah saya, makanya saya akhirnya kuliah lagi gitu kan. Wah, ini nanti ya pada mundur nih Mbak Ira. Untuk jadi guru BK Iya. ya. Iya itu. Oke. Pas saya sampai sana dulu. Oke, jadi pengalaman Mbak Ira itu sebenarnya dari awal ya, sahabat cerita semuanya nggak ikut ya tes. Kalau saya sempat ikut tes, dan waktu itu terus terang saja masih ragu-ragu ya kalau hati pengen bener ikut S2, tapi waktu Itu yang buat nggak lulus kayaknya. Iya, jadi masih bercabang-cabang waktu itu. Kalau ceritain banyak banget juga itu hal-hal yang menyedihkan dialami. Nah, jadi cerita lagi ke masalah pekerjaan tadi ya. Kuncinya sebenarnya kita itu jangan pilih-pilih kerja kalau memang baru tamat ya. Fresh Lagi graduate gitu fresh-freshnya ya. graduate itu ya. Maksudnya masalah rezeki tadi kalau dihitung-hitung pasti tekor sebenarnya. Iya. Yang tadi yang kita utarakan rinciannya ya, mulai dari rumah kalau ngontrak ditambah dengan biaya makan, biaya skincarean tadi, tambah biaya nongkrong dengan teman, ya belum Nggak akan semua, cukup, ya. semuanya belum dihitung ya. Yang bagi yang punya subsidi orang tua ya Masih enak. tapi sebenarnya yang pakai subsidi pun nggak enak minta, biasanya pasti malu ya. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda sudah Dewasa. memasuki gerbang kedewasaan. Kalau belum muncul malunya malah dipertanyakan ya Mbak Ira ya. Karena kematangannya Nah, harus kematangannya kurang. mandiri secara finansial. Nah, betul. Nah, jadi sebenarnya habis sudah itu serba salah ya, mau minta malu, Nggak minta. nggak ada, Nggak bukan cukup kurang gitu ya. lagi kan, kadang-kadang nggak cukup, nggak ada lagi gitu ya. Jadi waktu itu hal-hal yang kami lakukan tadi, memasukkan lamaran ke beberapa tempat, nanti timbul lagi pertanyaan sahabat semuanya. Ya enak, zaman kita masih cukup banyak kesempatan ya Mbak Ira. Kalau sekarang memang kita akui sebenarnya pekerjaan itu memang tidak sebanyak dulu ya lowongannya. Tetapi yang perlu diingat, kalau saya tangkap dari beberapa wisudawan yang pasca ya, alumni lah sebenarnya mereka ini ya, kadang-kadang pilih-pilih pekerjaan ya Mbak ya. Sebenarnya ini bukan nggak boleh sih, boleh sekali, cuman kalau di tahap awal kita baru selesai wisuda, saya pikir Kita lebih ke pengalaman pengalaman, daripada benar. uangnya gitu ya. Betul. Ya minimal kita dapat teman selama kerja di sana kalau memang belum cocok gitu ya. Kemudian dapat ilmu setidaknya. Daripada nganggur itu lebih tidak waras lagi loh. Ya coba jadi pengangguran dulu gitu ya. Yang sering juga biasanya apa ya, kebiasaan pulang kampung deh Mbak Ira kalau di sini. Iya. Balik ke daerahnya ya. Iya, benar. Nah, ini mungkin jangan ditiru juga ya. Maksudnya begini, satu sisi benar kita butuh biaya, tapi kebanyakan kalau sudah balik ke kampung itu biasanya ujung-ujungnya nikah gitu Mbak. Beneran. Jadi baliknya ke situ ya. Balik ke situ udah banyak contoh gitu ya. Jadi balik banyak yang ini nggak lama akhirnya menikah gitu. Jadi kalau dari kita yang sangat penting adalah bagaimana kita memang perlu tadi merinci beberapa kebutuhan, tetapi rasa saya itu urusan kedua ya Mbak Ira ya. Tetap yang pertama itu sebagai fresh graduate pengalaman. Gitu ya. Karena bagaimanapun nanti orang nanya pas kita coba lowongan yang lebih besar kan pasti tanyanya pengalaman kerja. Walaupun kita fresh graduate nih, tapi pengalaman kerja ditanya gitu ya. Jadi ya carilah pengalaman di tempat-tempat yang biasa dulu, sehingga nanti kalau mau ngelamar tempat besar mungkin kita sudah punya pengalaman gitu kan. Betul. Sudah ada yang mau kita tulis di CV gitu kan. Betul. Jadi intinya itu
kita harus mendapatkan satu syarat dalam suatu pekerjaan, ingin masuk suatu pekerjaan yang lain, misalnya mencoba yang lain, ya sudah ada pengalaman. Kemudian yang sangat penting juga, kalau dari pengalaman kita berdua, awal-awalnya kita ngitung-ngitung nggak cukup gitu ya, tapi ada aja Allah cukupkan gitu loh. Jadi zaman dulu itu kita bisa kayak ada honor ngawas ujian kalau gitu zaman ya, benar-benar. Jadi kayak ada honor tambahan. tiket ya gitu. Jadi ya itulah yang penyambung hidup hidup bulanan gitu ya. Nah itu pasca kita S1 ya, kemudian S2 juga sama ya Mbak Ira ya. S2 juga kita memang kita nggak pernah nganggur, tapi sebenarnya pekerjaan yang tidak yang semewah dalam pikiran orang gitu ya. Yang pekerjaan yang kami masuki itu pada umumnya kalau Mbak Ira lumayan berkecukupan sih dibanding saya gitu ya. Karena waktu itu saya merantaunya jauh. Nah itu satu lagi yang kunci ya. Benar. Berani merantau itu ya. Nah ini sekarang ini kalau saya lihat ya banyak yang nggak suka merantau. Alasannya mungkin tadi karena orang Minang aja nih. Ya bisa jadi ada orang Minang ya. Jadi Mbak Ira ini merantaunya bukan karena nggak ada uang sebenarnya. Karena lebih kepada darah Minangnya yang memang sudah tertanam, merantaulah gitu ya. Kalau saya merantaunya tadi karena nggak ada uang. Jadi berani merantau gitu ya. Jadi kalau saya lihat anak-anak muda sekarang ya yang baru sudah, tantangannya itu tadi sih Mbak Ira. Ada pekerjaan tapi kadang pekerjaan itu tidak sesuai gajinya, ekspektasinya ya tidak sesuai harapan. Kemudian larangan orang tua untuk merantau Mbak Ira. Kadang banyak perempuan ya. Nah kayaknya Mbak Ira dulu deh berbagi pengalaman ini supaya sahabat teman cerita ini benar-benar dikuatkan gitu. Jadi kalau saya bawa dapat anak-anak mahasiswa, kok kamu nggak pergi jauh, saya bilang gitu kan. Ini Bu nggak boleh anak perempuan gitu ya. Jadi memang ya sebenarnya kita belum mau nyinggung gender ya. Cuma kita mau kalau masalah gender tuh panjang lagi nih. Jadi intinya memang ada budaya di Indonesia bahwa kalau anak perempuan ya nggak usah merantau jauh lah gitu ya, dekat orang tua aja. Nah mungkin itu konsep itu tidak terlalu berlaku di keluarga saya atau di orang Minang, dia santai aja ya kalau anak perempuannya pun merantau ya kita dibiarkan merantau. Nah makanya saya bilang coba merantau itu apa? Merantau itu memang pertama kita kangen pulang gitu ya, ada yang kita kangenin, ada sensasinya ada sensasi kangen pulang lebaran itu. Kemudian ya sih saya rasa dibanding kita di kota kita nih, maaf ya maksudnya kayak saya waktu itu memang sebenarnya di Padang itu sudah luar biasa ya, sudah lumayan perekonomian Padang itu untuk Padang itu mapan mungkin daripada kota kita di sini, insya Allah bukannya ini yang memang mungkin lebih mapan, tapi saya rasa ada kota yang lebih mapan waktu itu ya. Jadi saya merantau menyeberang pulau gitu. Saya menyeberang pulau yang langsung berbatasan dengan Singapura itu, Pulau Batam ya, mungkin sering dengar. Nah di sana kan memang secara finansial ekonominya sudah melesat ya. Jadi waktu itu saya membandingkan antara gaji saya sebagai dosen di sana sama teman-teman yang dosen di tempat lain itu jauh lebih besar di tempat saya waktu itu ya. Jadi itu ya, berani merantau menurut saya itu salah satu juga yang harus jangan langsung pulang kampung kata Mbak Hati tadi, ini langsung pulang kampung. Ya bukannya kita ini, maksudnya kalau di tempat kita mungkin kecuali ya teman-teman mau berentrepreneur gitu ya, mau jualan kah, mau apa, bikin usaha apa ya nggak masalah ya. Mungkin akan jadi yang insinyur pertanian atau tamatan pertanian, mungkin dia akan mengelola pertanian dengan sangat modern, yang peternakan mungkin demikian. Nah tapi banyak yang kebalik loh Mbak Ira. Malah yang pendidikan gitu. Benar. Jadi kita itu sering menemui beberapa alumni yang biasanya berkecimpung di pendidikan malah pindah ke entrepreneur tadi, ke jualan gitu ya, all shop apa-apa, bikin usaha. Justru yang dulunya ekonomi jadi guru PAUD gitu. Banyak yang kebalik gitu kan. Nah jadi dari beberapa hal yang kita bicarakan tadi, ada beberapa nih Mbak Ira yang harus kita simpulkan ya. Apa aja tadi mungkin perlu kita ulas sedikit. Ya pertama memang kalau mau mengukur segi biaya jangan terlalu berfokus pada mencari pekerjaan yang gajinya langsung besar. Langsung pingin 2 digit gitu. Kalau bahasa orang sekarang kan biasa 2 digit. Ya boleh gitu ya, boleh langsung 2 digit ya, tapi memang tentu pengalamannya lebih ini. Dan tapi jarang loh. Ya, dan kita nggak munafik juga, nggak ini juga, bukan kita mengenyampingkan, tapi mungkin kalau dari kita jarang yang bisa langsung begitu tamat kuliah kita akan diterima di perusahaan besar yang langsung gajinya 2 digit, itu mungkin belum ya. Kita mungkin kalau bahasa orang Padang itu bisa ngukur bayang-bayang gitu ya. Jadi jangan terlalu nanti hasil mau gaji 2 digit juga.
ya. Jadi nggak kerja dong. Kerja. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin 1 digit dulu. Iya benar. Ya itu sih lebih ke sana ya. Pertama kalau menurut saya itu dari segi finansialnya jangan diukur dulu. Iya. Kalau kata Pak Mario Teguh nih gitu ya, di awal-awal nih biar kita yang cari kerja dulu gitu ya, kita yang mencari pengalaman dulu. Nah nanti mungkin lama-lama uang yang cari kita kan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua itu juga harus berani merantau ya. Kalau memang kesempatan itu ada dan memang menjanjikan dibanding di tempat kita, kenapa kita tidak ambil ya Mbak ya? Kalau masalah izin gak izin orang tua tergantung kita meyakinkan kayaknya deh. Kalau kita memang nampak terpercaya, berusaha untuk meyakinkan orang tua ya, yakin ya. Kalau bila perlu ada semacam MOU ya Mbak Ira ya. Kalau memang saya nanti terendus ada indikasi misalnya ke arah-arah pergaulan yang tidak begitu baik ya, saya boleh dibawa pulang gitu kan misal. Tapi kayaknya kalau orang tua itu sebenarnya pengen yang terbaik ya, pastilah kalau kita meyakinkannya dengan terkait merantau itu kan juga sekarang ini kita ini Indonesia banyak program keluar negeri. Nah, sering dengar nggak Mbak ya? Ya misalnya ya memang sih lebih ada ke dinas kesehatan sih, yang lebih ke maksudnya bukan dinas kesehatan, masuk orang-orang yang dari fakultas kesehatan gitu ya, kayak perawat. Nah itu tuh kan lebih nurse itu lebih dicari sekarang ya, yang kerja sama Jepang gitu kan, sama apa gitu. Jadi saya dengar gaji mereka memang 2 digit. Ini emang mengejar 2 digit ya. Tapi mereka biasanya lebih ke mahasiswa kesehatan gitu ya. Kalau yang lain masih jarang gitu ya. Kecuali ya. Sebenarnya jadi TKI itu tidak seburuk itu menurut saya gitu ya. Tinggal perusahaannya gitu ya. Ini balik ke TKI ya, ada satu lulusan yang saya kenal juga, dia lulusan universitas yang bagus juga untuk di Kota Bengkulu. Pekerjaannya sebenarnya apa itu namanya ya, bukan mengasuh kalau orang lansia itu ya, pendampingan ya, merawat gitu. Merawat orang yang sudah lansia. Kalau di luar negeri itu kan kecenderungannya orang tua itu memang dirawat sama babysitternya, ada babysitter khusus untuk lansia gitu. Nah jadi saya pikir itu juga bisa jadi pilihan gitu ya, dibanding kita bertahan di Indonesia misalnya dengan gaji yang pas-pasan, sementara ada orang lain yang harus kita danai atau biayai, dan juga kita bisa nabung. Kalau sudah cukup nanti kita bisa balik ke tanah air gitu, misalnya bikin usaha apa-apa gitu yang memang sesuai dengan hobi kita ya Mbak Ira ya. Tapi catatannya itu tadi cari ininya memang yang benar-benar ya. Jalurnya dan takutnya ada jadi ilegal kan. Betul kalau yang itu ya. Kalau yang benar tuh gajinya lumayan saya rasa. Ya benar. Kemudian yang sangat penting juga jangan pilih-pilih kerjaan dulu deh. Yang penting kalau saya sering ingatkan juga ke mahasiswa itu, yang penting halal. Tapi ya memang jangan pula jadi kuli angkut kan, misal. Ya minimal walaupun tidak sama betul dengan background pendidikan kita, kepake juga ilmunya di situ gitu. Ya kan Mbak Ira gitu. Yang sangat penting sebenarnya kalau memang adik-adik itu sudah ada mental entrepreneur tadi, nggak apa-apa sih dicoba ya? Iya, soalnya sekarang ini kan tidak mesti bermodal banyak gitu ya, nggak mesti sudah ada ruko gudangnya sendiri, kita juga bisa all shop dan lain sebagainya. Dan yang harus ditepis juga, kadang-kadang orang juga memang ada stigma negatif sih, misal kalau jualan aja ngapain harus kuliah kan gitu ya Mbak Ira ya. Nah itu juga kita harus kesampingkan hal-hal yang bisa merusak impian kita. Yang penting kita jalan aja gitu. Walaupun kadang-kadang kita masih suka peka dengan nyinyiran-nyinyiran dari netizen gitu ya, yang menganggap bahwa tamatan sarjana, tamatan S1 ya, perguruan tinggi itu ya punya gaji yang besar gitu, punya pekerjaan yang jelas. Kalau memang nggak dapat yang kita benar-benar inginkan ya apa boleh buat, saya pikir ya kan Mbak Ira ya. Jadi intinya kuncinya jangan jadi pengangguran deh, bukan hanya beban negara, beban orang tua yang jelas, dan sakit mental lama-lama. Coba kalau nggak percaya, yang laki-laki setidaknya dapat duit beli rokok gitu ya, walaupun beli pulsa gitu loh. Kalau memang ini nge-grab dulu nggak apa-apa sih sebenarnya ya, nge-grab terus kenalan sama cerita-cerita sama penumpang. Pokoknya yang harus adik-adik lakukan itu adalah bekerja yang mungkin sama dengan jargon Pak Jokowi akhirnya kerja dan kerja memang. Jadi apapun ya, itu gitu ya, yang jelas tidak terlalu ngandelin PNS sebenarnya itu ya. Itu kalau itu sambil jalan aja deh kayaknya. Memang pada masa-masa sekarang PNS itu agak susah Mbak Ira. Agak sistemnya memang udah susah, kemudian kebutuhannya paling satu di antara 100 sekian misalnya.
kan terlalu jauh ya. Jadi jangan terlalu harus PNS. Iya, Mungkin tapi sebenarnya itu mindset, nggak hanya mindset anak sih, mindset orang tua. Mungkin nanti kapan-kapan kita bahas juga ya. Jadi sebenarnya jadi pengen jadi PNS kadang-kadang bukan anaknya loh. Benar. Tapi orang anaknya udah gitu. kerja nyaman di situ, suruh keluar pokoknya tes gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh ya, anaknya tuh gaji udah 2 digit nih, tapi misalnya dia di luar kota. Terus tiba-tiba di kotanya buka PNS nih, disuruh pulang jadi PNS aja gitu ya. Jadi sebenarnya itu juga mindset orang tua. Ada nggak sih yang punya pengalaman kayak gitu ya? Udah kerja di luar kota, gaji udah gede, udah mapan, tapi orang tua pikir PNS aja lah gitu ya. Iya, kayaknya balik-balik PNS itu kayaknya udah ada jaminan tadi sih. Sebenarnya kalau masalah kesejahteraan ya tahu sendiri lah PNS ya, jangan ditanya. Oke, itu saja mungkin untuk sharing kita hari ini ya. Semoga yang sudah di wisuda hari ini tetap semangat. Mungkin sehari 2 hari ini masih ketawa ya. Euforia wisuda masih cukup kental. Apa-apa, dirayakan dulu lah. Ya, dirayain dulu, jangan sampai mikirin pekerjaan 1 minggu inilah ya. Nikmatin, habis itu mulai baca. Dan nanti kita kasih juga ya mungkin sharing, kapan-kapan kita sharing misalnya loker yang misalnya kayak mereka harus ikut daftar kemana gitu. Kapan-kapan kita sharing tentang itu, tentang karir gitu ya. Oke, hari ini dadah.